macane sing suwe, Cuk. Jadi kayak 10 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu input, output, dan stream. Perkenalkan, nama saya Daniel Saila Amardana, NIM 21000189093. Hasan Ibrahim 21.018.104. Ardi Pratama 21.018.119. Penjelasan input. Input adalah proses mengirimkan data ke dalam suatu sistem atau perangkat untuk diolah atau diproses lebih lanjut. Input bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau data lainnya yang dapat diolah oleh sistem atau perangkat tersebut. Input merupakan interaksi memberikan data lewat keyboard, mouse, dan mikrofon. Jenis-jenis input. Input teks. Input yang terdiri dari huruf, angka, atau warna lain yang dapat diketik menggunakan keyboard. Contoh input teks adalah nama, alamat, ataupun password. Input angka. Input yang terdiri dari angka saja biasanya digunakan untuk memasukkan informasi numerik seperti harga, jumlah, ataupun tanggal. Input gambar. Input yang berupa gambar atau foto yang dapat diimpor ke dalam sistem atau perangkat menggunakan scanner atau kamera digital. Input suara yang berupa suara atau suara yang direkam biasanya digunakan dalam aplikasi pengenalan suara atau pemutar musik. Input sensor, input yang dihasilkan oleh sensor-sensor tertentu seperti cahaya, sensor suhu, ataupun sensor gerak. Input data dari file, input yang diinput dari file eksternal seperti Excel, Word, ataupun PDF. Input data dari database, input yang diambil dari database eksternal seperti database customer ataupun database produk. Validasi input. Validasi input adalah proses memeriksa kevalidan data yang dimasukkan ke dalam atau perangkat. Tujuan validasi input adalah untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang ditentukan, sehingga sistem atau perangkat dapat dengan mudah memprosesnya. Di sini ada beberapa contoh validasi input. Memastikan bahwa input teks hanya terdiri dari huruf, angka, atau karakter lain yang diizinkan. Misalnya, sistem hanya menerima input nama yang terdiri dari huruf dan spasi, tidak menerima karakter khusus atau tanda baca. Memastikan bahwa input angka hanya terdiri dari angka saja, tidak menerima karakter lain, seperti huruf atau tanda baca. Misalnya, sistem hanya menerima input harga yang terdiri dari angka dan titik, tidak menerima koma atau sistem mata uang lainnya. Memastikan bahwa input suara merupakan file audio yang valid. Misalnya sistem hanya menerima file audio dengan format MP3, WAV, atau OGG, tidak menerima file audio lainnya. Memastikan bahwa input sensor memiliki nilai yang valid sesuai batas-batas yang ditentukan. Misalnya sistem hanya menerima input suhu yang bernilai dari antara 0 sampai 50 derajat Celcius, tidak menerima nilai di luar batas tersebut. Validasi input sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem atau perangkat tidak mengandung kesalahan atau data yang tidak valid. Contoh program input, scanner input. Contohnya itu new scanner system.in. String nama, input next line untuk tipe string, in untuk input.next ini itu untuk tipe in, input.next float itu untuk tipe float, input next boolean itu untuk tipe boolean status antara
false dan true. Baik, yang selanjutnya penjelasan output. Output adalah hasil dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh suatu sistem atau perangkat. Output dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau data lainnya yang dapat ditampilkan atau disimpan untuk digunakan kembali. Singkatnya, output merupakan suatu keluaran dari interaksi yang diinputkan. Jenis-jenis output. Yang pertama, output teks. Output yang terdiri dari huruf, angka, atau karakter lain yang dapat ditampilkan di layar monitor atau dicetak menggunakan printer. Contoh output teks adalah nama, alamat, atau hasil perhitungan. Yang kedua, output angka. Output yang terdiri dari angka saja. Biasanya digunakan untuk menampilkan informasi numerik seperti harga, jumlah, atau tanggal. Yang ketiga, output gambar. Output yang berupa gambar atau foto yang dapat ditampilkan di layar monitor atau dicetak menggunakan printer. Output suara. Output yang berupa suara atau suara yang direkam. Biasanya digunakan dalam aplikasi pengenalan suara atau pemutar musik. Output data ke file. Output yang disimpan dalam file eksternal seperti file Excel, Word, atau PDF. Output data ke database. Output yang disimpan dalam database eksternal seperti database customer atau database produk. Output dapat berupa satu atau lebih dari jenis-jenis tersebut, tergantung dari kebutuhan sistem atau perangkat yang menggunakannya. Penanganan error output. Penanganan error output dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis error yang terjadi dan tujuan penanganan tersebut. Yang pertama, memberikan pesan error. Ketika terjadi kesalahan atau kegagalan saat mengeluarkan output, sistem atau perangkat dapat memberikan pesan error yang menjelaskan masalah yang terjadi. Pesan error ini dapat ditampilkan di layar monitor atau dicetak menggunakan printer. Mengabaikan output yang tidak valid. Jika terdapat output yang tidak sesuai dengan format yang ditentukan, sistem atau perangkat dapat memilih untuk mengabaikan output tersebut dan tidak menampilkannya atau menyimpannya. Mencoba ulang proses output. Jika terjadi kegagalan saat mengeluarkan output, sistem atau perangkat dapat mencoba ulang proses output beberapa kali hingga berhasil. Menyimpan log error. Sistem atau perangkat dapat menyimpan log error yang terjadi saat mengeluarkan output, sehingga mudah untuk melacak masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Contoh penerapan output. Yang pertama, aplikasi kasir. Aplikasi ini biasanya mengeluarkan output berupa struk belanja yang dicetak menggunakan printer. Struk tersebut menunjukkan daftar barang yang dibeli, harga tiap barang, dan total pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan. Aplikasi penghitung gaji. Aplikasi ini mengeluarkan output berupa slip gaji yang dicetak menggunakan printer. Slip gaji menunjukkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan, potongan-potongan yang harus dibayarkan, dan sisa gaji yang diterima setelah potongan. Aplikasi pembuat laporan. Aplikasi ini mengeluarkan output berupa laporan yang dapat ditampilkan di layar monitor atau disimpan dalam file eksternal seperti Excel atau PDF. Laporan tersebut menunjukkan hasil analisis data seperti jumlah penjualan per bulan atau persentase pengguna yang membeli produk tertentu. Yang terakhir, aplikasi pemutar musik. Aplikasi ini mengeluarkan output berupa suara musik yang diputar melalui speaker. Pengguna dapat memilih lagu yang ingin diputar dan mengontrol volume suara yang dihasilkan. Masih ada lagi aplikasi pengenalan suara. Aplikasi ini mengeluarkan output berupa teks yang dihasilkan setelah mengidentifikasi suara yang dimasukkan ke dalam sistem. Misalnya, jika pengguna mengucapkan kalimat "Hello, how are you?", aplikasi akan mengeluarkan output berupa "Hello, how are you?". Output dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dan sistem, tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari aplikasi tersebut. Dengan mengeluarkan output yang sesuai dengan kebutuhan, sistem atau perangkat dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi penggunanya.
Kemudian adalah pengenalan tentang stream. 1. Program Java melakukan operasi input-output dengan menggunakan stream. Stream adalah abstrak dari sesuatu yang digunakan untuk sesuatu yang digunakan menulis atau menghasilkan dan membaca atau mendapatkan suatu informasi. Secara umum, stream dalam Java dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu A. Byte stream, B. Karakter stream. Yang pertama adalah byte stream. Byte stream digunakan untuk menulis atau membaca data biner. Byte stream terdiri dari dua superkelas, yaitu A. Input stream dan B. Output stream. Kemudian adalah karakter stream. Stream ini digunakan untuk menulis maupun membaca data bertipe karakter. Karakter stream terdiri dari dua superkelas, yaitu A. Reader dan B. Write. Variabel stream standar. Java memiliki 3 variabel standar, yaitu A. System in, merupakan input stream standar berupa default sama dengan keyboard. B. System out, merupakan output stream standar berupa default sama dengan monitor. Yang ketiga adalah system R, merupakan output stream untuk mencetak pesan kesalahan yang secara default adalah konsol. Kelebihan stream. Yang pertama, memungkinkan mentransfer data dari berbagai sumber. Stream dapat digunakan untuk mentransfer data dari berbagai sumber seperti file, database, atau jaringan. Ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan mengelola data dari sumber yang berbeda dengan mudah. Yang kedua adalah mempercepat proses mentransfer data. Stream dapat digunakan untuk mentransfer data secara terpisah dari proses pengolahan data. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk terus bekerja tanpa terganggu oleh proses transfer data. Yang ketiga adalah memudahkan pemrosesan data secara bertahap. Stream memungkinkan data untuk diproses secara bertahap, sehingga aplikasi dapat memproses data sedikit demi sedikit seiring dengan data yang diterima. Hal ini membantu menghemat sumber daya komputer dan menghindari penumpukan data yang terlalu besar. Kekurangan stream. Pertama, membutuhkan sumber daya tambahan. Penggunaan stream membutuhkan sumber daya tambahan, seperti memori atau CPU. Untuk mentransfer data, hal ini dapat mengurangi performa komputer jika terlalu banyak stream yang digunakan pada saat yang sama. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama untuk mentransfer data. Stream membutuhkan waktu lebih lama untuk mentransfer data dibanding dengan transfer data secara langsung. Hal ini dapat menjadi masalah jika terdapat banyak data yang harus ditransfer atau jika data yang ditransfer memerlukan waktu yang cepat untuk diproses. Yang ketiga, kode program yang lebih kompleks. Penggunaan stream membuat kode program yang menjadi lebih kompleks karena harus memperhitungkan proses mentransfer data dan menangani error yang mungkin terjadi. Contoh penerapan input-output pada Java. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.